Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hetami Darmawan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi dan peran politik dari Bapak Muhammad Natsir. Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Natsir adalah putra dari Muhammad Idris Sultan Saripado dan Hadijah. Natsir memiliki 3 orang saudara kandung, yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Ayahnya adalah pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan kakeknya merupakan seorang ulama. Natsir mulai mengenyam pendidikan di sekolah rakyat meninjau selama 2 tahun hingga kelas 2. Kemudian pindah ke Hollandse Inlandse School atau HIS Adabiyah di Padang. Ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Gebrecht Leger Onderwijs atau MULO, lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nationale Islamitiske Pavinderij en Jong Islamitenbond. Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemene Middelbare School atau AMS hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 sampai 1932, ia menjadi ketua Jong Islamitenbond atau GIB Bandung. Pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hasan yang kelak menjadi tokoh organisasi Islam Persatuan Islam. Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Nur Nahar di Bandung. Natsir juga diketahui menguasai berbagai bahasa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Arab, dan Esperanto. Natsir juga memiliki kesamaan hobi dan memiliki kedekatan dengan Louis Dekker, yakni bermain musik. Ia meninggal pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Pemikiran politik Natsir adalah pemikiran politik Islam. Pandangan Natsir tentang Islam adalah agama pembebasan yang menegakkan kemerdekaan jiwa seseorang dari kemusyrikan dan tahayul dan rasa takut, pembebasan manusia dari penindasan manusia dan golongan, pembebasan dari kemiskinan dan kefakiran, pembebasan manusia dari ta'assub atau kaufinisme yang menjadi sumber angkar murka antara bangsa dan bangsa, yang mencoba menegakkan masyarakat dari musyawarah dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan bukan atas dasar siapa yang kuat, siapa yang di atas, siapa yang lemah, siapa yang mati. Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam seperti Agus Salim. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam Indonesia, lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Setelah proklamasi, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951. Pada tahun 1962, Muhammad Natsir ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap sebagai pemberontak. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1964, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam seperti Majelis Taksisi Tabita Alam Islami dan Majelis Ala Alami 3 masjid yang berpusat di Mekah, Pusat Studi Islam Oxford di Inggris, dan Liga Muslim Sedunia di Karachi, Pakistan. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah seperti ketika ia menandatangani petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Ia juga dikenal sebagai penulis dan mendapat banyak penghormatan dari berbagai negara.